Lihat dong tangan-tangannya, shalom. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya ucapkan juga untuk shalom yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau sampai hari ini kami boleh berkumpul, bertemu dengan saudara kami satu yang lainnya, kami percaya semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau ibadah Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan, setiap jemaat yang hadir Bapa. Berkati hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang belum hadir Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Baik maupun yang sedang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Yang sedang dalam perjalanan Tuhan percepat langkah mereka Bapa. Agar mereka boleh berada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bersatu hati menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Kau yang beracara dalam setiap pujian penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan kita mau angkat satu pujian. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hand, I will sing. Mari angkat pujian ini dari awal, sama-sama katakan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Silakan duduk. Saya persilakan untuk duduk kembali sidang jemaat. I love your voice. You have burst into the fire. On my darkest night, you have crossed like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
Bapa, Kau yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau ajaib Tuhan. You're so good, you are so good to me. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Ini pujian hati kami Tuhan. Kami mau sembah. Kami mau tinggikan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Hari ini kami Tuhan. Mari Bapa bertambah atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari panggil namanya Jesus. Oh, panggil namanya Jesus. Kau ajaib Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Mari Bapa hadir tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Yes, Kau yang ajaib Tuhan, kudus, kudus. Mari sembah, oh Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang ajaib. Haleluya. Yes, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan, I surrender all, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I
Bapa, Engkau indah Tuhan. Kau ajaib buat setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang baik, Tuhan yang gak pernah tinggal diam atas setiap hidup kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah meninggikan, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau memberikan seluruh apa yang ada dari dalam hati kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, bersorak lebih lagi bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Masih belum senyum, sapa dulu kanan kirinya dong. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya belum lihat senyum semuanya, senyum dulu semuanya. Haleluya, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh tepuk tangan lebih kuat bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari dengan imanku sama-sama katakan sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya mau dengar suaranya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, amin. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Yes Lord. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan dan sama-sama. Kemuliaan bagi, sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa dari setiap kita yang percaya bahwa jauh sebelum kita datang ke tempat ini, dimanapun kita berada, kita diberkati Tuhan. Amin. Saya belum diberkati Tuhan. Amin.
Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saya mau dengar jemaat sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Sebab Allah sanggup, lebih kuat lagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap bersorak bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Boleh sama-sama tangannya taruh di atas kepala. Amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah. Sama-sama katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Halo, siapa yang sudah diberkati Tuhan? Saya dan saudara, amin tentunya. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan, kita mau persiapkan korban persembahan kita yang pertama. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita hari ini Tuhan.
Kami sangat bersyukur Bapa, kami boleh bertemu dengan saudara kami di tempat ini. Kalau kami boleh memuji, memuliakan, bersorak-sorai Bapa bagi nama-Mu, kami sangat bersyukur Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut
Declaring and Displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya. Kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk penuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang heran dan besar. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, Kau baik amat teramat baik. Yesus Kau Tuhan. Oh, mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yes. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Jamah jemaat-Mu pagi hari ini Bapa. Yesus, Yesus. Inilah yang menjadi statement kami. Kami mau Engkau dapati kami menjadi hamba-Mu yang mencintai dan yang setia. Kembali di ibadah Minggu Raya ini bukan ibadah biasa yang kami hadiri, tapi ibadah di mana Tuhan akan memberkati umat-Nya. Kami mau dengarkan firman-Mu yang heran dan berkuasa. Karena itu kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Dan kami perlu pewahyuan. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bukan perkataan hikmat manusia biasa yang hamba-Mu beritakan. Tapi biarlah hikmat ilahi yang akan hamba-Mu sampaikan. Kalau langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan firman-Mu tidak akan berlalu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang heran dan dahsyat. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya nih? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala. Suatu kehormatan untuk bisa sharing tentang kebaikan Tuhan pagi hari ini di GBI Jatiluhur. Pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal harusnya disayang. Amin. Perkenalkan, nama saya Pastor Herman Wijaya, Bapak Ibu Saudara. Bapak dari 1 istri dan 3 anak. Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Jangan dibalik. Nah, Tuhan percayakan kami, saya dan istri sudah memasuki tahun ke-7 Bapak Ibu dan Saudara. Dalam pengembalaan kita meneruskan legacy yang orang tua kami tinggalkan. Saya mengembalakan tidak jauh dari sini di GBI Pulau Gebang Bapak Ibu Saudara. Dekat, paling 5 menit via tol Bapak Ibu Saudara. Nah, kami semua melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara bersama anak. Yang nomor 1 namanya Selo Valentino Wijaya. Istri saya dulu ya. Istri saya namanya Dewi Wijaya Bapak Ibu Saudara. Dia orang Jogja, mamanya Manado Bapak Ibu Saudara.
Anak saya yang kedua itu bernama Viola Dominic Wijaya. Dan yang ketiga Violin Allegra Angelic Wijaya, Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri dari keturunan Chinese. Bagi saya Bapak Gembala di tempat ini tidak asing lagi. Karena kita pernah bersama-sama menuntut ilmu Bapak Ibu Saudara. Di STTBI, cabang dari Kemang Pratama ya Pak, Kemang Pratama. Nah itulah perkenalan saya yang singkat Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya akan bicara mengenai a fruitful life. Yaitu tentang kehidupan yang berbuah. Amin. Tidak panjang lebar kita akan buka kitab suci kita. Dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 46. Saya akan bacakan, karena itu tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan yang aku katakan. Sebetulnya apa yang dikatakan Yesus ini sangat jelas, sangat simpel Bapak Ibu Saudara, sangat sederhana. Semua orang saya pikir baik dari segala macam kalangan, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang berpendidikan sederhana. Seharusnya bisa mengerti apa yang Yesus katakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini seringkali kita justru lupa hal yang sederhana yang diucapkan oleh Yesus, sehingga karena hidup kita sering kecewa. Karena hidup kita sering kecewa sama orang yang disebut sebagai orang Kristen. Kecewa bukan pilihan, Bapak. Klik. Statement saya katakan bahwa kecewa bukan pilihan. Kecewa adalah jebakan iblis. Aduh, saya pikir dia sungguh-sungguh, saya pikir dia orang percaya Yesus. Saya pikir dia orang Kristen. Saya pikir dia orang GBI Jatiluhur. Kemudian kita kecewa. Karena kita tidak mendapatkan apa-apa yang kita harapkan dari orang tersebut. Yesus katakan, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Amin. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Yesus katakan, buah bicara soal sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang. Bukan hanya sekedar apa yang dikatakan orang itu. Dan buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Sebagai orang awam, saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sama seperti saya. Saya nggak kenal begitu banyak jenis pohon, tetapi kalau saya lihat buahnya dari pohon tersebut, maka saya tahu, saya kenal pohon apa itu. Tetapi nggak perlu kita mengenali semuanya. Asal kita kenal buahnya, kita sudah tahu itu pohon apa.
Asal kita kenal buahnya saja, kita bisa langsung kenali. Oh, itu pohon mangga ya. Oh, itu pohon anggur. Oh, itu pohon korma ya. Itu pohon apel, itu pohon rambutan, itu pohon durian, dan lain sebagainya. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Haleluya. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Seringkali kita terpesona pada pohonnya tanpa memperhatikan buahnya. Amin. Seringkali kita ketipu. Penampilannya wah luar biasa. Tapi yang penting kita harus kenal buahnya. Kekristenan itu bicara mengenai buah, Bapak Ibu Saudara. Kita terpesona kepada posisi yang orang punya. Kita terpesona pada ucapan seseorang. Atau dengan sikap seseorang pada saat ibadah. Dia loncatnya paling tinggi, Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa sampai ke plafon. Tepuk tangannya luar biasa. Atau kalau bicara sedikit-dikit dia pakai istilah rohani. Puji Tuhan, haleluya. Glory, Maranatha, Solideo, Impact Musik. Waduh, label rekaman dibawa semua, Bapak Ibu Saudara. Pakai ayat firman Tuhan lagi. Dan kemudian kita ambil keputusan bahwa orang itu adalah orang baik. Kita ambil keputusan bahwa orang itu adalah pengikut Kristus. Tapi Alkitab yang tadi kita baca berkata dari buahnya lah seseorang dikenal. Dan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ada beberapa orang datang kepada saya dengan masalah berbagai jenis. Waduh, saya ditipu katanya. Waduh, saya partneran sama orang ini dan dia orang Bekasi juga loh. Saya sedih kalau sudah dengar seperti itu. Dan Bapak tahu dia juga sering datang ke komsel kita. Beberapa tahun yang lalu ada yang komplain sama saya. Saya dapat pacar Pak, tetapi ternyata dia tidak beda sama pacar saya yang saya dapati di luar gereja. Kelakuannya sama saja, orang mungkin pandai bersilat lidah, orang mungkin rajin ke gereja, tetapi tidak semua orang yang rajin ke gereja menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saya ulang sekali lagi. Tidak semua orang yang rajin ke gereja menjadi pengikut Yesus yang sejati. Begitu sama halnya. Tidak semua orang yang rajin ke istana presiden, dia jadi presiden. Saudara boleh sering naik bus, tapi tidak menjadikan saudara supir bus. Saudara rajin ke gereja tidak menyebabkan saudara menjadi orang benar. Tetapi firman yang baru kita baca. Katakan dari buahnya lah orang itu dikenal.
Bukan cuma sekedar apa yang keluar dari mulutnya, tetapi apa yang dilakukannya. Saudaraku, sudahkah kita melihat apakah yang dia lakukan? Apakah orang itu sudah melakukan firman Tuhan atau tidak? Bagaimana saat dia bisa mengambil keputusan? Bagaimana seseorang bisa mengampuni? Bagaimana saat dia harus mengasihi istrinya, menghormati suaminya? Apakah dia sudah memberikan apa yang sudah menjadi miliknya Tuhan? Apakah dia mengembalikan persepuluhan yang memang menjadi milik Tuhan? Ini enggak ada pesan sponsor dari Bapak Gembala. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya tidak sembarangan untuk mengundang orang datang dan berkhotbah di gereja saya. Nanti saya akan, karena saya hubungannya baik sama Bapak Gembala, saya akan undang dia khotbah di gereja saya. Meskipun orang itu pandai berkhotbah, terlebih lagi saya harus tahu buahnya, apa yang dikeluar dari dia. Saya perlu tahu bagaimana orang tersebut melakukan, karena bukan sekedar pohonnya tetapi buah yang keluar dari dia. Kisah para Rasul 26 ayat 20 mengatakan seperti ini. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Pertobatan baik. Pertobatan itu baik. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik sesuai dengan pertobatan itu. Pertobatan menghasilkan perbuatan yang berbeda. Kalau seseorang bilang aku bertobat, sudah seharusnya dia menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan sebelumnya. Contohnya kalau tadinya dia suka mencuri, tidak seharusnya dia mencuri lagi. Kalau tadinya dia suka berbohong, sekarang sudah tidak berbohong lagi. Kalau tadinya dia sering mengkhianati istrinya, sekarang tidak lagi. Sampai-sampai istrinya sekarang sayang banget sama dia. Sampai-sampai istrinya buatin kopi. Bukan lagi dicangkir Bapak Ibu Saudara. Istrinya kasih di ember langsung. Bertobat itu dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Bertobat itu artinya perubahan cara berpikir. Change of mind. Kalau cara berpikir kita berubah, maka cara perbuatan kita pun sudah seharusnya menghasilkan buah. Kita harus berbuah Bapak Ibu Saudara. Kita harus menghasilkan buah. Pertobatan menuntut perbuatan yang berbeda.
Bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain kalau karakter kita melebihi emosi kita? Amin. Bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain kalau karakter baik kita melebihi emosi kita? Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Anak-anak muda GBI Jatiluhur, dengar. Jadi kalau engkau mengaku bertobat tapi gaya pacaranmu seperti orang dunia, engkau tidak berbuahkan apa-apa. Kalau engkau bilang engkau anak terang, engkau harus merubah pekerjaan-pekerjaanmu sebelumnya. Pekerjaan-pekerjaan yang baik, firman Tuhan bilang. Jadi tujuan keberadaan kita sebagai orang-orang percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dilahirkan kembali. Tujuan kehidupan kita adalah menjadi anak-anak yang menghasilkan buah-buah. Bukan cuma sekedar bertumbuh. Saya ketemu begitu banyak orang. Dia katakan, wah, saya senang ibadah di GBI Jatiluhur. Karena anak-anaknya sudah mulai bertumbuh rohaninya. Puji Tuhan, tapi saya mau encourage Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti di bertumbuh. Amin. Jangan berhenti di bertumbuh. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus menghasilkan buah. Untuk berbuah, saudara harus bertumbuh. Tapi kalau bertumbuh saja tanpa berbuah, tidak ada gunanya. Apalagi kalau saudara sudah bertahun-tahun bertumbuh, tapi tidak berbuah, itu sangat menakutkan. Sama seperti orang yang kesana kemari yang hidupnya mengejar berkat. Tapi hidupnya tidak pernah menjadi berkat. Jangan senang dikasihin orang, Bapak Ibu Saudara. Jangan senang dibantu orang terus menerus. Benar, kalau saudara sedang tergeletak, saudara mesti dibantu untuk mulai berdiri kembali. Lalu kemudian pikirkan bagaimana caranya saudara bisa menolong orang lain yang pernah dalam keadaan seperti saudara. Dan kemudian saudara bisa memberkati dia. Untuk dia bisa bangkit kembali. Itulah yang disebut menghasilkan buah-buah. Your purpose is of life
Tujuan kehidupan dari saudara selalu bertujuan untuk orang lain melalui saudara. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Bagi saudara-saudara kita, bagi tetangga kita. Jangan jadi orang yang egois, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan untuk semua orang, bukan untuk kita pribadi. Ayo ajak teman-teman, saudaramu yang belum kenal Tuhan. Masih banyak kursi yang kosong. Ayo menghasilkan buah. Lukas 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ditutup di ayat 9 dikatakan, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudaraku, bisa bayangkan kalau cuma sekedar ada di situ tumbuh tapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada gunanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah tetapkan Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Pasti Tuhan tetapkan ada tujuannya. Berarti kalau saudara mau menemukan the meaning of life, saudara mau menemukan arti hidup adalah pada saat saudara berguna untuk orang lain. Pada saat hidup saudara bisa dinikmati oleh orang lain. Sangat berguna Bapak Ibu Saudara. Itu saudara baru menemukan arti dan pentingnya hidup. Pertumbuhan itu cuma bagus untuk diri kita sendiri. Sedangkan pada saat kita berbuah, itu kepentingannya untuk orang lain. Amin. Yang amin cuma 3 orang nih saya dengar. Amin. Bertumbuh itu baik untuk kepentingan diri kita. Untuk kebutuhan kita. Tapi berbuah itu untuk kepentingan orang lain. Jangan jauh-jauh lah bicara penginjilan ke Syria, ke Pakistan. Tapi kita nggak tahu di belakang gereja ini atau di samping kiri kanan masih banyak orang yang perlu Yesus. Amin. Buah itu tidak untuk dinikmati oleh pohon.
tapi buah itu dinikmati oleh pihak lain. Perhatikan, untuk pohon bisa menghasilkan buah merupakan beban tersendiri. Semakin pohon itu banyak buahnya, semakin berat beban yang dia pikul. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nggak ada yang setuju ya? Kalau pohon itu bisa ngomong, bukan bulan aja bisa ngomong, tapi pohon bisa ngomong. Coba saudara tanya, wawancarai pohon itu. Tentu lebih ringan saat dia nggak punya buah. Tapi pada saat dia punya buah, muncul orang bisa kenal buah apa ini ya. Amin. Dalam setiap pohon itu ada benihnya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara kasih saya buah durian, saya bisa makan dagingnya. Tapi kemudian saya ketemu bijinya dan kemudian terserah saya. Saya mau tanam bijinya, saya mau buang, saya mau rebus, ya kan? Biji durian kan bisa dimakan lagi ya. Kalau saya tanam bijinya, saya akan mendapatkan buah durian nanti yang bisa menghasilkan lagi. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5-8. Itu dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara nggak perlu pikirkan tentang bagaimana caranya berbuah. Yesus bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 6, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, nah ini dia enaknya. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu tidak menerimanya. Benar gak? Benar gak? Hati-hati. Dan kamu akan menerimanya. Disambung ayat ke-8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan itu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya mau tahu berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus. Coba. Jadi singkat cerita, kalau saudara ingin mempermuliakan nama Tuhan, dengan inilah engkau mempermuliakan nama Tuhan. Dan inilah yang disebut kehendak Tuhan, yaitu kalau engkau berbuah banyak. Berbuah banyak bukannya nanti habis ibadah pada ke Indogrosir beli buah-buah. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian engkau adalah murid-muridku.
Jadi buah adalah akibat kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Itulah sebabnya saya agak sedikit terganggu kalau orang ikut Tuhan hanya mau mencari berkat dan mujizat. Sebab kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang pergi ke sana kemari, pelayanan ke sana kemari. Kalau cuma fokusnya mau mencari berkat, berkat tidak akan dapat. Saya katakan kepada jemaat di GBI Jatiluhur, kejarlah Sang Pemberi berkat. Amin. Dan engkau akan hidup. Masalah persoalan hidup pasti ada. Namanya kita orang hidup. Orang mati aja ada persoalan. Tanah kuburan susah Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita harus meresponi firman. Kalau saya punya moto, kalau ada masalah besar kita kecilkan. Masalah kecil kita lupain ngapain. Bapak Ibu Saudara, kita harus berbuah. Amin. Karena engkau dipanggil bukan hanya untuk mencari berkat ke sana kemari. Terlebih lagi engkau dipanggil harus menjadi berkat. Seberapa kita yang ada di tempat ini, ayo kita harus jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, Yesus pakai perumpamaan yang sederhana untuk menjelaskan kehidupan ini. Dia memakai perumpamaan tentang pohon yang semua orang bisa lihat. Semua orang bisa mengerti, dari anak kecil sampai orang dewasa. Dari pendidikan tinggi sampai pendidikan paling rendah orang bisa mengerti. Makanya Yesus pakai perumpamaan pohon. Dan kita semua tahu pohon enggak bisa bertumbuh dan berbuah kalau dia jalan-jalan. Saya ulangi, pohon enggak bisa bertumbuh apalagi berbuah kalau dia itu sifatnya jalan-jalan. Pohon harus stay di satu tempat. Untuk pohon yang mau bertumbuh dan untuk pohon yang mau berbuah, dia harus tinggal pada satu tempat. Jangan sebentar-bentar dicabut. Sebentar lagi dicabut. Dia tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Dan tragisnya pohon itu juga bisa mati. Pohon hanya bisa bertumbuh kalau dia ada di satu tempat. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Dia akan tumbuh subur seperti pohon aras.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, mereka yang ditanam di bait Tuhan, saudara harus menanamkan diri saudara di bait Tuhan. Bait Tuhan ini adalah bicara tentang gereja lokal. Saudara harus menanamkan diri saudara di gereja lokal. Saudara akan bertumbuh dan terlebih lagi saudara akan menghasilkan buah. Dikatakan tadi seperti pohon kurma. Di sana dikatakan orang benar bertunas seperti pohon kurma. Kenapa Alkitab berkata seperti pohon kurma? Bapak Ibu Saudara, pohon kurma ini adalah pohon yang luar biasa. Makanya sampai Alkitab mencatatnya. Kenapa tidak ditulis di Alkitab seperti pohon pisang? Seperti pohon langka, seperti pohon durian. Kenapa pohon kurma? Ada apa dengan kurma, saudara? Bapak Ibu Saudara, siapa yang sudah pernah makan kurma? Kalau belum pernah nanti saya bawa. Nah, pohon kurma ini sama dengan pohon zaitun. Tapi tidak bisa berbuah. Memang ini pohon pilihan. Dan dia nggak sembarang bertumbuh dan berbuah. Karena ada prosesnya tersendiri. Nanti kita akan belajar tentang pohon kurma. Kenapa pohon kurma itu tercatat dalam Alkitab? Tentu pohon ini adalah pohon yang unik. Yang pertama yang saya pelajari, pohon kurma ini adalah pohon pilihan. Dia ditanam di satu daerah dan keadaan yang tidak mudah. Di tanah kering berbatu, di padang gurun. Sama seperti kita. Hanya orang-orang yang berani hidup dan melewati padang gurun yang akan menjadi orang pilihan Tuhan. Haleluya. Kenapa hanya sedikit orang yang bisa dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan? Karena tidak semua orang mau melewati padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Kita semua pengennya enak, maunya instan. Kalau berdoa siang, malamnya harus dijawab. Manusia semua pengennya berada di tempat yang nyaman. Makanya saya simpulkan, zona nyaman itu adalah musuhnya Tuhan. Kenapa musuhnya Tuhan? Ya karena kita habis bangun tidur semuanya sudah ada. Jadi hal berdoa sudah nggak perlu lagi. Makanya prinsip saya, dari zona nyaman kita harus menuju zona iman. Perkuat iman Bapak Ibu Saudara.
Karena orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Nomor satu, tanah di tempat di mana pohon kurma itu tumbuh, itu sudah beda. Sudah berbeda. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kita harus diproses. Kita harus dianiaya. Iman kita bangkit. Tadi sebelum saya berdiri sini, saya berbincang dikit dengan Bapak Gembala. Saya cerita tentang situasi gereja saya. Waktu zaman Papa mertua, itu wah luar biasa, resolusinya banyak Bapak Ibu Saudara. Diserang, lagi hari Minggu gini, wah tiba-tiba ada sekitar 100 orang pakai sorban datang Bapak Ibu, mengobrak-abrik tempat ibadah. Sehingga ibadah berpindah-pindah tempat. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo bangkitkan iman kita. Mari kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, pohon korma berakar di masa sulit. Dia tumbuhnya di daerah Timur Tengah. Waktu dia ditaruh bijinya, dia itu ditumpuk pakai batu besar. Tujuannya agar tunasnya tidak ke atas. Dia buat akar-akar yang sangat kuat. Orang Kristen sukanya langsung tumbuh ke atas. Mau cari nama, popularitas. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada saat hari ini, itu bukan karena kuat kita Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan akan mempromosikan kalau waktunya sudah pas dengan kairosnya Tuhan. Yang ketiga, kenapa pohon korma itu tercatat dalam Alkitab? Karena pohon korma itu tumbuh di padang pasir. Ketika ada angin badai, pohon korma itu sudah kuat pondasinya. Dia bisa bertahan. Mungkin dia miring, mungkin dia doyong, habis itu dia balik ulang. Dia gak jatuh, dia gak roboh. Karena dasarnya, imannya itu sudah kuat. Orang bisa menjatuhkan, orang bisa menfitnah kita. Orang coba menghancuri kita, tidak apa-apa. Mungkin kelihatannya kamu jatuh. Tapi habis itu Tuhan akan angkat engkau. Angkat engkau tinggi bagaikan Raja Wali. Sebab engkau berakar kuat di dalam Tuhan. Yang keempat, pohon korma itu sangat bermanfaat dan berkhasiat. Saya mau tanya, siapa yang pernah ke Israel, Bapak Ibu? Bapak Gembala. Yang belum ke Israel, kumpuli duit. Kita akan berangkat bareng.
Amin. Saya akan pimpin di bulan September Bapak Ibu Saudara ke Israel. Ayo, minimal saya katakan ke jemaat Tuhan di GBI Pulau Gebang, minimal 1 kali seumur hidup kita akan injak tanah perjanjian. Amin. Yang amin pasti berangkat, yang gak amin ke MM saja lah. Nah, yang keempat kita bisa belajar dari pohon korma. Pohon korma itu sangat bermanfaat dan berkhasiat. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menjadi pohon korma, itu apa artinya? Saudara bisa impartasikan semangat kepada yang lain. Dan hidupmu akan berdampak bagi orang lain. Amin. Ayo hasilkan buah dari pertobatan untuk Tuhan. Bukan untuk gembala. Yang kelima sebagai poin yang terakhir. Kenapa pohon korma itu tercatat dalam Alkitab? Yang kelima yang saya pelajari. Sekalipun sudah mati, pohon korma itu berdampak. Saya ulang sekali lagi. Sekalipun sudah mati, pohon kurma itu dapat berdampak. Dan para musafir-musafir kalau lewat di padang gurun, kalau mereka lagi kehabisan air, kalau mereka lagi lihat sisa-sisa batang pohon korma, itu pasti di bawahnya ada mata air. Dia sudah mati saja bisa menghasilkan dampak. Apalagi kita. Saya encourage Bapak Ibu Saudara. Datang ibadah itu baik Bapak Ibu Saudara. Tapi tingkatkan iman. Tingkatkan standar kita, level up. Bukan hanya kita datang ibadah. Tapi mulailah untuk offer your service. Tingkatkan pelayananmu. Mulailah untuk terlibat, untuk melakukan sesuatu. Bantu-bantu. Bermanfaat untuk orang lain. Amin. Saya encourage jemaat GBI Jatiluhur. Mari kita bukan sekedar bertumbuh, tapi menghasilkan buah yang lebat. Dan buah itu akan dinikmati banyak orang. Saya sering bilang pada jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Church has to make some noise. Artinya apa? Gereja harus ribut. Gereja harus berisik Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai gereja diam-diam. Sehingga semua jemaatnya sampai ketiduran. Tapi gereja harus berisik. Gereja harus ribut. Sama-sama kita dukung pelayanan Bapak Gembala di tempat ini. Amin.
Siapa yang mau menghasilkan buah bagi Tuhan? Berikan kemuliaan. Amin buat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan. Kalau firman sudah diberitakan, biarlah firman itu menjadi benih-benih yang subur, bertumbuh, berakar, terlebih lagi menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah Minggu Sukacita ini. Ibadah di mana Yesus hadir memberkati umatnya. Biar firman yang sudah disampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan. Khususnya bagi jemaat Gereja Bethel Indonesia. Jatiluhur. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala. Dalam keluarganya, anak-anaknya. Dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang diperbuat, dilakukan, dikerjakan. Tuhan ada di dalamnya. Mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat yang setia. Yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sidang jemaat diberkati oleh firman-Nya, amin. Siang hari ini terima kasih kepada hamba-Nya. Mari kita mau memberikan korban persembahan kita yang kedua. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu di tempat ini Bapak. Kiranya Kau berkati keluarganya Tuhan, anak istrinya Bapak, pelayanannya, pekerjaannya, dimanapun ia berada, dimanapun ia ditempatkan Tuhan, Kau buat berhasil dan boleh menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar apapun yang kami berikan Tuhan boleh menjadi suatu kebaikan, kemuliaan bagi nama-Mu saja di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Shalom, berikut Warta Sepekan GBI Jatiluhur. Ibadah Raya minggu depan akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi disertai dengan sekolah minggu. Ibadah online tetap dapat diikuti melalui live streaming di YouTube channel GBI Jatiluhur. Kul pada hari Jumat 28 Maret 2025 pukul 7 malam diadakan di rumah keluarga Ibu Mona di daerah Tambun. Bagi jemaat yang berlokasi dekat diundang untuk mengikuti. Kul Youth akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 11.30 siang setelah ibadah raya. Seluruh anak muda diundang untuk mengikuti. Doa pengerja GBI Jatiluhur akan diadakan pada hari Sabtu 29 Maret 2025 pukul 4 sore di GBI Jatiluhur. Seluruh pengerja GBI Jatiluhur wajib untuk mengikuti. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Di sini apa di rumah? Oh, di rumah. Joel, walaupun gak ada bingkisan atau belum, ya minggu depan ya. Oke, kita doakan Joel. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu atas Joel. Biarlah kasih-Mu melimpah atas hamba-Mu ini, anak-Mu ini Tuhan. Pakai dia lebih lagi untuk menjadi hamba-Mu yang setia dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama anak-anak muda. Sehingga melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Diberkatilah seluruh kehidupannya, keluarganya, apa yang dia kerjakan Kau buat berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun Yoel. Puji Tuhan, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Kalau kami Tuhan pada pagi hingga siang hari ini Tuhan sudah beribadah kepadamu Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan lewat pelayanannya Tuhan, berkati Tuhan keluarganya, usahanya, pekerjaannya, apapun yang hamba-Mu lakukan, biarlah Tuhan hamba-Mu terus menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Bahkan juga bisa memberkati orang-orang di sekitarnya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagimu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap hamba-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Tuhan, supaya setiap kami Tuhan juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang kaya Tuhan. Kalau kami Tuhan rindu Tuhan untuk memiliki tempat ibadah kami Tuhan Yesus, Engkau yang mencurahkan berkat-berkat atas kami Tuhan, mencurahkan berkat atas pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Tuhan.
Engkau yang kaya, Engkau yang mulia Tuhan. Kami tidak tahu rencana Tuhan, Engkau memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan memiliki tempat ibadah kami sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala pergumulan kami Tuhan, pergumulan gereja kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap kami Tuhan, biarlah kami lebih unity Tuhan, kami lebih bersatu hati Tuhan dalam setiap apapun Tuhan di dalam gereja kami ini Tuhan, supaya setiap apapun yang kami lakukan Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan, bukan untuk kuat kami Tuhan, tapi Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan Tuhan lewat pelayanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, semua Tuhan, pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan Tuhan yang ada hanyalah untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan, tidak ada intimidasi Tuhan, tidak ada intoleransi Tuhan, biarlah negeri kami semakin damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan Gubernur Jawa Barat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Tuhan setiap apapun Tuhan yang kebijakannya adalah yang terbaik untuk Jawa Barat Tuhan, terkhusus untuk Bekasi Tuhan, supaya Bekasi Tuhan lebih toleransi lagi Tuhan, supaya kami Tuhan bebas beribadah Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan intimidasi untuk anak-anak Tuhan Yesus yang beribadah dimanapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk ketiga hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah percayakan bagi GBI Tuhan, untuk Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, untuk Bapak Samuel Harnadi, terkhusus untuk hamba-Mu Tuhan yang kami kasihi di tempat ini, Bapak Chandra Buana Simanjuntak, biarlah Tuhan terus limpah-limpahkan hikmat marifat-Mu atas ketiga hamba-Mu Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan dimanapun hamba-Mu Tuhan melayani Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja beracara atas kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Sebelum kami menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita, angkat tangan kita kepada Bapa di surga. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai siang hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semuanya di awan permai, bahkan memerintah kekal selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, bahkan semua kita yang akan diangkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.